semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan admin Nain di sini. Gak kerasa dan Machi season 3 udah sampai episode terakhir aja di minggu kemarin. Tapi dikabarkan nanti bakal ada episode OVA di tanggal 28 April 2021 nanti. Dan kemungkinan bakalan dapet season 4-nya juga. Mengingat studio yang mengerjakan anime dan Machi adalah JC Staff, yaitu salah satu studio yang selalu gak tanggung-tanggung ketika ngegarap suatu anime. Maksudnya, kebanyakan anime yang digarap oleh JC Staff selalu mereka kerjakan hingga endingnya. Contoh seperti Zero no Tsukaima atau Shokugeki no Soma. Ya, intinya JC Staff adalah studio yang paling niat kalau masalah anime yang season-seasonan. Oke, gak usah kebanyakan cincong lagi. Jadi di video kali ini, gue akan membahas kekuatan yang dimiliki oleh Ais Wallenstein dan Belle Cranel dalam anime dan Machi. Kita mulai pembahasannya dari Ais Wallenstein. Ais adalah anak dari Albert Wallenstein. Seperti yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya, Albert adalah orang terkuat yang pernah hidup di Orario. Albert hidup pada 1000 tahun sebelum cerita dan Machi dimulai. Terus kenapa Ais masih hidup sampai sekarang? Keberadaan Ais di masa sekarang adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan saat ini. Tapi banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Ais adalah penjelajah waktu. Ayah Ais yaitu Albert adalah seorang legenda di Orario yang namanya sudah diketahui oleh hampir seluruh orang di Orario. Tapi meski begitu, hingga sekarang belum ada yang tahu bahwa Albert memiliki hubungan darah dengan Ais. Karena Ais sendiri pun mengatakan tidak mau menceritakan masa lalunya pada siapapun. Karena Ais adalah keturunan Albert, jadi tak heran jika kekuatannya cukup ditakuti oleh para petualang lain. Ais sejak kecil telah dilatih oleh Riveria, yaitu wakil kapten Loki Familia. Tapi sebelum bertemu dengan Riveria, Ais telah bertemu dengan Ryu dan telah berlatih pedang dengan Alvia, yaitu bibinya Belle. Ais memiliki basic stat rank H. Sedikit penjelasan juga, dalam sistem kekuatan, seorang petualang memiliki basic stat yang selalu diupdate di punggung mereka. Basic stat ini akan menampilkan sejauh mana seorang petualang telah berkembang. Basic stat ini terbagi menjadi beberapa ranking, mulai dari rank I, H, G, F, E, D, C, B, A, dan yang paling tinggi adalah rank S. Meski Ais memiliki status rank H, bukan berarti Ais itu lemah. Rank H adalah status yang dia dapat ketika dia naik ke level 6, karena setiap kali seorang petualang naik level, basic statnya akan direset kembali ke rank I. Alasan kenapa Ais bisa kuat adalah karena skillnya. Pada masa lalu, kemungkinan 1000 tahun yang lalu, Ais memiliki trauma terhadap monster, kemungkinan karena One-Eyed Black Dragon telah membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Ais menjadi sangat membenci monster. Karena kebencian yang sangat dalam ini, Ais mendapatkan sebuah skill yang dinamakan Avenger. Skill Avenger ini akan meningkatkan setiap serangan Ais terhadap monster. Efek dari serangan skill ini akan semakin meningkat ketika perasaan benci Ais semakin besar. Bahkan karena saking besarnya perasaan benci Ais pada monster, terkadang pedang yang dia gunakan itu patah karena tidak bisa menahan efek yang ditimbulkan oleh skill ini. Faktanya, Ais tidak memiliki rasa belas kasihan pada monster, karena menurutnya setiap monster itu sama. Karena hal ini jugalah Belle dengan Ais itu bertengkar dalam cerita Xenos Arc kemarin. Ais bertekad untuk membalaskan dendamnya pada One-Eyed Black Dragon untuk mengambil kembali ibunya. Sebenarnya gue udah bahas video mengenai orang tua Ais. Jadi di masa lalu, ayah Ais dan ibu Ais bertarung dengan One-Eyed Black Dragon. Ayah Ais yaitu Albert dinyatakan meninggal dalam pertarungan itu, sedangkan ibu Ais yaitu Arya dinyatakan menghilang. Dari info yang dikatakan oleh Ais, Arya telah diambil oleh One-Eyed Black Dragon. Karena Arya adalah ras roh, jadi kemungkinan aja Arya diserap oleh One-Eyed Black Dragon. Oleh karena itu, Ais bertekad untuk mengambil kembali ibunya. Dengan adanya skill Avenger ini, kemungkinan Ais bisa mengalahkan monster legenda itu. Lalu bagaimana dengan kekuatan yang dimiliki oleh Belle Cranel? Saat ini, Belle adalah petualang level 4. Dan meski masih level 4, sebenarnya basic stat yang dimiliki Belle itu sudah melampaui Otar, yang merupakan petualang tertinggi di Orario saat ini. Seperti yang sudah gue bilang tadi, basic stat rank S adalah basic stat tertinggi yang sangat mustahil bagi seorang petualang untuk bisa melampauinya. Nah, sedangkan Belle ini memiliki basic stat SS atau SSS. Dengan kata lain, basic stat Belle sudah jauh melampaui seluruh orang yang ada di Orario. Alasan kenapa Belle bisa memiliki basic stat ini adalah karena skill Liaris Freeze-nya. Skill ini saja sebenarnya sudah tergolongkan skill langka yang memiliki rank SS atau SSS. Skill ini memiliki efek seperti EXP Boost, yang mana ini akan mempercepat Belle untuk berkembang. Perasaan Belle untuk mengejar Ais adalah alasan kenapa skill ini bisa aktif.
Semakin besar perasaan Belle pada Ais, maka semakin besar juga efek yang ditimbulkan oleh skill ini, dan kekuatan Belle pun akan semakin berkembang. Loki aja sampai curiga loh kalau Hestia dan Belle ini pakai cara ilegal untuk menaikkan level Belle, karena perkembangan Belle dinilai sangat tidak wajar bagi orang lain. Tapi meski basic stat Belle sangat tinggi, Belle tetap saja masih bisa kalah oleh petualang atau monster yang levelnya berada di atasnya. Itu karena Belle masih tidak tahu mengenai skill Yaris Freeze-nya ini, karena Hestia masih belum memberitahukan rahasia skill ini pada Belle. Bisa diibaratkan dengan adanya skill ini, Belle bisa dibilang kayak pakai cheat Pekalongan lah gitu. Sebagai bukti dari kekuatan ini, dalam light novel volume 12, Belle harus berhadapan dengan monster sekelas Most Huge, yaitu seekor monster lumut yang ketika diserang, monster ini akan membelah diri. Aisyah menjelaskan bahwa petualang level 5 saja masih kesusahan ketika berhadapan dengan monster Most Huge ini. Tapi Belle yang masih level 4 bisa mengalahkannya dengan mudah. Bukti lainnya adalah ketika Belle berhadapan dengan Juggernaut di lantai 27 Dungeon. Saat itu, Belle dengan Ryu terjebak dalam Dungeon selama kurang lebih 1 bulan. Dungeon saat itu mengalami kehancuran yang sangat parah. Oleh karena itu, Dungeon pun memunculkan seekor monster yang bertugas untuk menjaga keamanan Dungeon. Monster itu adalah Juggernaut. Dari sini, kita bisa tahu fakta bahwa Dungeon itu sebenarnya kayak benda hidup yang selalu mengawasi petualang atau monster yang ada di dalamnya. Juggernaut ini adalah sistem pertahanan Dungeon paling mutakhir yang akan tersumon ketika Dungeon mengalami ketidakstabilan. Meski Juggernaut ini adalah monster yang paling kuat, tapi Belle bisa mengalahkan beberapa di antaranya. Meski sebelumnya tangan kanan Belle sempat putus. Tapi untungnya seorang putri duyung Rasenos dapat menyatukan kembali tangan Belle. Dari 2 contoh tersebut, bisa disimpulkan bahwa kekuatan Belle ini nge-cheat banget. Dan ditambah lagi, Belle juga punya kekuatan Argonaut. Skill Argonaut ini adalah sebuah skill yang memerlukan waktu untuk mengaktifkannya. Skill ini akan memperkuat dan mempercepat serangan Belle, tapi efek skillnya akan hilang ketika Belle diserang atau kehilangan konsentrasinya. Salah satu gerakan andalan Belle ketika menggunakan skill Argonaut ini adalah Argovesta. Untuk menggunakan Argovesta, Belle awalnya akan menggunakan Firebolt-nya lalu memasukkannya pada belatinya. Kemudian Belle mengaktifkan Argonaut-nya dan mulai nge-charge skill-nya itu, hingga muncul partikel cahaya di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Belle akan langsung menebas lawannya dan menyebabkan efek kilatan cahaya yang menimbulkan efek gelombang panas dan gelombang kejut. Dari gamenya yaitu Danmachi Memoria Freeze, tersirat bahwa Belle itu adalah reinkarnasi dari Argonaut, yaitu seorang manusia yang hidup di masa lalu dan memiliki kontrak dengan roh Jupiter. Roh ini juga disebut sebagai roh Zeus. Jika kita lihat dan bandingkan dengan Belle, Argonaut dengan Belle memiliki kemiripan wajah serta penampilan rambutnya. Jadi bisa dibilang bahwa kemampuan tidak normal Belle ini bisa jadi berasal dari kekuatan Argonaut di masa lalu. Kalau teori ini emang benar, maka gak heran sih kenapa Belle bisa tiba-tiba punya skill kayak gitu. Soalnya jika kita lihat di pembahasan sebelumnya mengenai orang tua Belle itu adalah petualang yang sangat lemah. Jadi itulah kekuatan yang dimiliki oleh Ais dan Belle. Untuk penjelasan skill lain yang ada di anime Danmachi, kalian bisa cek link di deskripsi. Di situs tersebut sudah dijelaskan secara lengkap mengenai skill dan penggunanya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.